Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Kami dari kelompok 3, calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta dengan Ketua Bapak Fuad Hasan, Moderator Bapak Nurul Iman, narasumber Susi Uniar, dan timer serta notulen Ibu Yusnawati akan memaparkan hasil diskusi kami pada modul 3.2 dalam ruang kolaborasi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Kami didampingi oleh Bapak Fajar Purnomo sebagai fasilitator, Ibu Sari Mulyani dan Ibu Partiwi sebagai pengajar praktik. Kami akan mengidentifikasi aset daerah di wilayah Jakarta Selatan. Identifikasi aset daerah wilayah Jakarta Selatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan memiliki 10 kecamatan dan 65 kelurahan. Di sebelah utara berbatasan dengan Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Sebelah selatan berbatasan dengan Depok, Jawa Barat. Sebelah barat berbatasan dengan Tangerang Selatan, Banten, dan sebelah timur berbatasan dengan Jakarta Timur. Kali ini kami hanya akan fokus pada Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Pasar Minggu, dan Pesanggerahan. Capaian khusus pada ruang kolaborasi modul 3.2, yaitu calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Untuk menunjang keberhasilan tujuan pendidikan, maka sekolah harus membangun sebuah ekosistem yang bisa merangsang kreativitas warga sekolah. Sebuah proses pembelajaran akan berhasil apabila sekolah bisa melihat ekosistemnya dengan cara pandang yang tidak berfokus pada kelemahan, akan tetapi fokus pada kekuatannya. Sekolah yang bisa memandang semua yang dimiliki sebagai sebuah kekuatan tidak akan berfokus pada kelemahan dan akan selalu berupaya untuk memanfaatkan aset yang dimilikinya. Kemandirian dari sebuah komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri disebut pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Pendekatan ini berfokus pada potensi, aset, atau sumber daya yang dimiliki oleh komunitasnya sendiri. Pendekatan berbasis aset sangat cocok diterapkan di sekolah karena pendekatan ini lebih sederhana. Sebagai sebuah komunitas, sekolah hendaknya menerapkan pendekatan ini untuk fokus pada potensi dan sumber daya yang dimiliki, bukan fokus pada kekurangan atau kelemahan yang dimiliki, sehingga tujuan dan cita-cita bersama dapat terwujud. 7 aset atau modal utama yang terdapat di dalam sebuah komunitas yang dapat dioptimalkan, yaitu modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal alam atau lingkungan, dan modal finansial. 1. Modal manusia. Ada 3 pengelompokan modal manusia, yaitu SDM yang berkualitas, pemetaan modal atau aset individu, dan pengelompokan aset dalam kemasyarakatan. Ada 2 hal yang sudah kami petakan di Jakarta Selatan wilayah 1, yaitu masyarakat sekitar yang peduli pendidikan, akademisi, dan praktisi. Segi pemanfaatan pada modal manusia. 1. Memaksimalkan kolaborasi yang baik antara manajemen sekolah dengan masyarakat sekitar yang menunjang program-program sekolah. Yang kedua, membangun kemitraan yang berkesinambungan dengan akademisi dan praktisi dalam program-program sekolah. 2. Modal sosial. Modal sosial merupakan norma aturan dalam masyarakat, investasi dalam hubungan sosial, dan asosiasi. Yang kami petakan di wilayah 1 Jakarta Selatan. 1. PGRI dan KKGJ. Kedua, dunia usaha atau dunia industri.
3. Sanggar seni, dan 4. Ikatan alumni. Strategi pemanfaatan modal sosial. 1. PGRI dan KKGJ digunakan sebagai wadah bagi warga sekolah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dalam dunia pendidikan. Kedua, berkolaborasi dengan dunia usaha atau dunia industri dalam pengembangan sekolah. 3. Sanggar seni dapat dimanfaatkan sebagai penunjang kreativitas murid dalam kesenian. Dan 4. Memaksimalkan peran alumni untuk memberikan masukan dan program nyata bagi kemajuan sekolah, membangun opini publik yang baik tentang sekolah, relasi penting dalam memperluas jaringan sekolah dengan institusi lain, menjadi sumber informasi dunia kerja dan usaha bagi lulusan baru, serta menjadi guru tamu dalam kegiatan belajar mengajar. 3. Modal politik. Modal politik adalah kemampuan kelompok, kendaraan mencapai tujuan, dan aset sekolah yang digunakan untuk mencetuskan kebijakan. Yang sudah kami petakan di wilayah 1 Jakarta Selatan. 1. Kerjasama dengan lembaga terkait, yaitu Puskesmas, RSUD, Babinsa, Kepolisian, PLN, PDAM, BNNK, Pemadam Kebakaran, Telkom, Dinas Pertanian dan Lingkungan Hidup, hotel, RT/RW, kelurahan dan kecamatan. Yang kedua, kerjasama dengan DPR dan Dinas Pendidikan. Serta yang ketiga, Pemda dengan kebijakannya. Strategi pemanfaatan modal politik. 1. Melibatkan lembaga daerah dalam kegiatan sosialisasi dan seminar terkait lembaga tersebut. Contoh, Puskesmas terkait kesehatan, BNNK terkait tindakan penyalahgunaan obat-obat terlarang, Kepolisian terkait kenakalan remaja dan yang lainnya. Kedua, menjalin hubungan dengan pemangku jabatan dalam lingkup sosial kemasyarakatan, yaitu RT, RW, kelurahan, dan kecamatan. Yang ketiga, memanfaatkan keberadaan DPR sebagai mitra kerjasama dalam memberikan masukan yang positif bagi kemajuan sekolah-sekolah yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan Kemdikbudristek maupun Dinas Pendidikan. 4. Modal agama dan budaya. Ada 4 hal dalam modal agama dan budaya, yaitu norma agama yang menjadi sistem perilaku individu yang mempengaruhi kelompok, budaya untuk hasil cipta atau karya, identifikasi dan pemetaan agama dan budaya, dan yang keempat, mengetahui ritual keagamaan dan budaya. Ada 3 hal yang dapat kami petakan di wilayah 1 Jakarta Selatan tentang perayaan Hari Besar Keagamaan, tokoh agama dan budaya, dan tari-tari tradisional. Strategi pemanfaatan modal agama dan budaya. 1. Menjadikan perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan dan Budaya untuk menguatkan keimanan dan karakter murid. Kedua, berkolaborasi dengan tokoh agama dan budaya sebagai guru tamu maupun pelatih kegiatan ekstrakurikuler terkait kompetensinya. Dan yang ketiga, menjadikan tari tradisional sebagai muatan kurikulum dalam mata pelajaran seni budaya dan dapat dijadikan sebagai keunggulan dan kekhasan sekolah. 5. Modal fisik merupakan bangunan yang digunakan untuk aspek pembelajaran dan infrastruktur sarana prasarana. Yang sudah kelompok kami petakan berupa gedung olahraga, tempat ibadah, taman, bus sekolah, rumah sakit, dan puskesmas. Strategi pemanfaatan modal fisik yang ada di Jakarta Selatan. 1. Menggunakan gedung olahraga untuk kegiatan murid di bidang olahraga. Di Jakarta Selatan terdapat gedung olahraga yang sering digunakan dalam perlombaan O2SN dan pembinaan atlet-atlet olahraga. Kedua, memanfaatkan tempat ibadah untuk pengembangan pembelajaran agama murid sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ketiga, memanfaatkan taman untuk sarana pengembangan pembelajaran murid yang menyenangkan dan kreatif. Taman-taman yang ada di Jakarta Selatan yang sudah kami petakan yaitu ada Taman Spatodia, Taman Ayodhya, Taman Mataram, Taman Langsat, Taman Tabebuya, Tebet Eco Park,
Taman Sambas dan Taman Dadap Merah. Pada umumnya, taman-taman tersebut dilengkapi dengan sarana dan prasarana olahraga, perpustakaan mini, dan fasilitas bermain anak. Keempat, memanfaatkan bus sekolah untuk pengembangan belajar murid. Kelima, berkolaborasi dengan RSUD dan Puskesmas dalam usaha memberikan pelayanan kesehatan pada murid. Modal lingkungan atau alam merupakan potensi yang belum diolah yang bernilai ekonomi dan sesuatu yang bisa dimanfaatkan berulang atau recycle. Yang sudah kami petakan berupa taman, pembibitan tanaman dari Dinas Lingkungan Hidup, lahan produktif di daerah Jagakarsa, Cagar Budaya Setu Babakan, Suaka Marga Satwa Ragunan, Kali Ciliwung, dan Kali Pesanggerahan. Strategi pemanfaatan modal lingkungan atau alam. Yang pertama, menggunakan aset lingkungan atau alam, yaitu berupa taman, lahan produktif, dan suaka marga satwa sebagai tempat observasi alam untuk kegiatan outing dan literasi murid. Kedua, menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam pengadaan bibit tanaman. Dan tiga, menumbuhkan kesadaran membersihkan dan menjaga lingkungan untuk mencegah terjadinya banjir di sekitar Kali Ciliwung dan Pesanggerahan. 7. Modal finansial merupakan dukungan keuangan, pendapatan internal dan eksternal, serta pengetahuan tentang produk atau menghasilkan sesuatu. Ada 4 hal yang sudah kami petakan, berupa unit produksi atau teaching factory di kecamatan dan kelurahan, program bank sampah dari kecamatan dan Dinas Lingkungan Hidup, kewirausahaan, dan Bank DKI. Strategi pemanfaatan modal finansial. 1. Memanfaatkan unit produksi atau teaching factory di kelurahan dan kecamatan sebagai tempat belajar memproduksi barang dan jasa. Kedua, memanfaatkan program bank sampah yang ada di kelurahan dan kecamatan untuk belajar murid dalam mendapatkan keuntungan dari menabung sampah. Ketiga, membangun kemitraan dengan pelaku wirausaha untuk program-program tertentu. Dan yang keempat, memanfaatkan Bank DKI dalam membantu pembiayaan program-program sekolah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Guru dalam ruang kolaborasi modul 3.2 dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.